Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Tri Joko, pada program Diklat Kepelautan. Yang pagi ini kita akan belajar, sharing, saling diskusi ya, mengenai basic training oil and chemical tanker. Jadi setiap pelaut yang akan belayar, terutama yang ingin belayar di kapal kargo membawa muatan oil dalam bentuk kapal chemical tanker, itu diharuskan atau disyaratkan untuk mengambil BOCT ini. Jadi BOCT adalah salah satu basic ya untuk oil dan chemical tanker. Jadi setiap kru di atas kapal tanker harus mempunyai sertifikat BOCT biar dia rating engineer, perwira dek sampai nakoda. Itu apa dasarnya? Bahwa pelaut harus mempunyai sertifikat BUCT untuk bekerja di atas kapal tanker. Jadi dari STCW sendiri ada, dari AIMO, terus dari peraturan pemerintah yang mengadopsi dari AIMO nomor 7 tahun 2000 pasal 4 dan 6 ayat 2B. Jadi persyaratan pelaut yang akan naik bekerja di atas kapal tanker berdasarkan peraturan pemerintah ini yang mengadopsi daripada AIMO itu sendiri. Pada pagi ini kita akan mempelajari tentang inlet gas system. Jadi dalam kegiatannya kapal tanker itu ada yang namanya inerting, purging, dan gas spraying. Sebelum kita mempelajari inlet gas system, kita akan mengetahui dulu apa itu kapal tanker, sejarah kapal tanker, ya. Jadi kenapa kapal tanker itu ada? Semenjak adanya eksploitasi minyak yang telah dimulai sejak tahun 1850 oleh pabrik parafin milik Jamesyang, minyak mulai dikirim menggunakan kapal ke wilayah Birma. Jadi koloni Inggris yang ada di sekitar Asia, Birma, Singapura, Malaysia itu 1850 sudah mulai dikirim. Pengiriman minyak masih melalui jalur darat. Jadi antara Eropa dan Asia itu kan masih lewat darat. Jadi terlalu jauh ini kalau darat gitu kan dan terlalu lama dan resikonya banyak. Mungkin sekitar tahun 1850 itu kan jalur darat itu yang paling utama. Jadi kapal-kapal itu masih kapal-kapal layar, kapal-kapal kayu. Jadi pengiriman minyak pun masih melalui tong-tong. Pengiriman minyak masih melalui darat, kemudian melewati sungai, masih menggunakan kapal kayu. Sampai tahun 1885, kapal tanker modern diciptakan oleh Ludwig dan Robert Noble. Adalah pendiri Brand Noble ya. Jadi kalau teman-teman ada Brand Noble, perusahaan minyak terbesar di dunia, ada di Baku, daerah Azerbaijan. Ludwig adalah pengembang oil tanker yang sampai saat ini masih digunakan. Percobaan membawa minyak dalam jumlah banyak pun dilakukan. Jadi mulailah dengan adanya kapal tanker ini mulai pengiriman minyak ke suatu tempat itu mulai di atas 100 metrik ton. Dulu 100 metrik ton itu udah cukup banyak ya.
mampu membawa 240 metrik ton minyak dalam 2 pipa baja yang terhubung. Jadi modelnya itu masih pipa terhubung, jadi taruh di atas kapal, di atas cargo hold, jadi pipa besar. Kapal memiliki panjang 56 meter dengan lebar 8,2 meter dan draft 2,7 meter. Saat itu kapal ini sudah termasuk kapal yang besar ya, dengan panjang 50 meter, lebar 8,2 meter. Berlayar dari Swedia ke Kaspia melalui Laut Baltik. Jadi di Eropa Utara, jadi mungkin ngirim ke daerah Kaspia. Sejak percobaan oil tanker yang pertama ini, perkembangan pun terus dilakukan. Jadi evolusi daripada kapal-kapal tanker ini mulai dikembangkan. Karena semakin eksploitasi, semakin minyak yang digali, semakin harus dikirim. Karena kalau banyak eksploitasi minyak tapi tidak ada pengiriman atau dia punya transportasinya agak lambat, pasti ada penumpukan barang, ada penumpukan minyak di tempat eksploitasi. Sedangkan waktu itu tempat penampungan masih belum ada, maksudnya belum besar lah untuk penampungan kilang minyak mentah itu. Sampai pada ciptakannya supertanker pada tahun 1979. Jadi tahun 1979 itu sekitar 100 tahun setelahnya diciptakanlah, dibuat kapal supertanker memiliki panjang 458,45 meter. Jadi hampir 460 meter. Draftnya itu 24,611. Supertanker ini diciptakan dengan kapasitas 564 DWT dan dinamakan Seawish Giant. Nama kapalnya ini udah Seawish Giant ya. Raksasa di lautan. Kapal tanker juga banyak macamnya. Jadi ini kita bicara tentang oil tanker ya, belum gas. Jadi di oil tanker sendiri ada 2 muatan, yaitu oil tanker minyak untuk produksi dan chemical. Jadi kapal tanker di oil tanker dibagi 2, oil dan chemical. Jadi kapal oil tanker sendiri, kapal pengangkut minyak produk ini pun dibagi 2 juga, yaitu produk tanker dan crude oil. Jadi kalau produk tanker adalah jenis kapal fungsinya mengangkut minyak yang sudah jadi, minyak yang siap pakai, seperti bensin, seperti premium, pertalite, solar, aftur, kerosin, banyak lagi. Ada juga nanti turunannya dari minyak mentah itu ada membawa lube oil. Jadi ada yang mengatakan lube oil ini pun masuk bukan di oil tanker tapi masuk ke chemical tanker. Ya. Jadi jangan salah, ada lube oil itu bukan masuk kepada oil tanker. Jadi masuk kepada chemical tanker. Karena di lube oil sendiri sudah ada ini bahan kimia di sana. Jadi sudah ada campuran-campurannya. Jadi oil tanker sendiri, produk oil sendiri ada 2 macam juga, clean atau minyak bersih dan dirty oil. Jadi kalau refined oil, minyak yang agak enteng gitu. Jadi di flash point-nya itu di bawah 100 derajat Celcius.
Sebenarnya di bawah 80 derajat itu udah masuk ke dalam refined oil, ya. Maksud seperti bensin, minyak tanah, solar, aftur. Nah, itu dia punya flash point, titik nyalanya itu di bawah 60 derajat Celcius. Jadi yang masuk dalam clean oil ya di bawah 100 derajat Celcius. Nah, bensin, minyak tanah itu di bawah 60 derajat Celcius titik nyalanya. Jadi vapornya, gasnya aja kalau kena suhu ada panas di sana sekitar 60 derajat dan terus ada oksigen di sana, nah, tinggal terjadi segitiga kebakaran itu. Ya. Jadi produk oil sendiri terbagi dua, clean dan dirty. Dirty produk adalah jenis minyak yang lebih berat, viscosity-nya berat, terus dia punya titik nyalanya di atas 100 derajat Celcius. Contohnya apa? MFO. Mungkin teman-teman yang kapalnya menggunakan MFO, Marine Fuel Oil, yang viscosity-nya di atas 120 century stroke, 220, 180, 380. Nah, ini masuk ke dalam dirty oil. Jadi oil tanker terbagi dua, produk dan crude, minyak jadi dan minyak mentah. Produk sendiri terbagi dua, produk oil, clean oil dan dirty oil. Ya, diingat ya. Crude, kapal crude tanker sendiri sebenarnya jenisnya banyak. Cuma karena ini masih mentah, jadi tercampur pun tidak masalah. Karena nanti di tempat kilang minyak, minyak mentah ini kan dibuat, diproduksi untuk masih diproduksi lagi gitu. Jadi tidak ada masalah karena hampir sama ya sifatnya, walaupun biasa perbedaan di sana adalah ketika kita mungkin di sini teman-teman ada yang dek ya, atau nanti mualim satu atau nakoda atau mualim. Nah, biasanya ketika akan muat atau loading, biasanya kita dikasih apa, data list daripada kargo itu. Misalnya LMFO, dia punya sulfurnya sekian, dia punya residunya sekian. Nah, itu ada di sana flash point. Nah, biasanya dapat tuh data itu. Muatannya nanti sekian ribu ton. Data muatan itu biasanya mualim satu yang megang. Jadi tahu di sana, dan biasanya untuk crude ini tercampur nggak berapa. Maksudnya secama crude oil ya, bukan dengan minyak yang clean. Kalau minyak clean sayang, maksudnya minyak itu kan sudah jadi bercampur dengan minyak mentah, akan terkontaminasi walaupun tidak terlalu ini ya. Jadi untuk crude oil itu tidak ada masalah. Misalnya crude oil dari kilang Cilacap, terus dia ngambil lagi di Balikpapan, nah ini nggak masalah tercampur. Tapi kalau udah minyak produk misalnya kerosin tercampur dengan solar, atau kerosin campur dengan premium, ini akan salah satunya akan ada yang rusak. Apalagi muatan aftur ya, bahan bakar untuk pesawat, ini pun biasanya apa sangat riskan juga dia. Tercampur dikit, terkontaminasi dengan bahan lain, dia akan rusak. Oke, dari hal ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, kalau ada yang tidak bertanyakan, kita langsung ke chemical tanker ya. Chemical tanker sendiri ini terbagi berdasarkan kelas, berdasarkan tingkat bahayanya. Biasanya tingkat korosi dan tingkat favornya. Nah, kalau dia korosinya sangat tinggi, nah ini
dikategorikan sangat berbahaya. Jadi di SOLAS sendiri kapal chemical tersebut jelaskan pada bagian B SOLAS bab 8. Terus International Bulk Chemical Code, IBC Code. Jelaskan IBC Code ini ada juga jenis, ada 3 jenis chemical tanker sesuai kapabilitasnya, yaitu chemical ST1, ST2, ST3. Dan biasanya kapal-kapal tanker ini, kapal chemical ini bisa orang-orang bisa chemical dibilang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi semakin besar kelasnya semakin berbahaya. Seperti H2SO4, terus muatan-muatan yang vapornya sangat tinggi, seperti metanol, benzen. Benzen itu wangi ya, tapi itu merusak otak. Nah, rata-rata kapal chemical ini vapor yang berbahaya. Dia akan merusak saraf-saraf. Kalau kelas 2 itu yang sedang, tidak terlalu berbahaya. Sedangkan ST kelas 1 itu tidak berbahaya. Contohnya muatan sawit, CPO itu masuk dalam chemical kelas 1. Ya. Jadi apa tingkat bahayanya? Kalau dia tidak berbahaya, dia masuk ke dalam satu. Minyak sayur, nah itu masuk kapal chemical. Dia bukan tanker oil produk, tapi masuk ke dalam chemical. Karena di sana ada proses-proses kimia dan walaupun eh, masuk ke dalam ini tapi tidak berbahaya. Lilin, mungkin kalau teman-teman ada muat lemak lilin, minyak lemak babi itu yang dibuat untuk bahan-bahan lilin, bahan kosmetik itu tidak berbahaya. Cuma pekerjaannya termasuk untuk perawatannya termasuk agak susah. Karena bongkar muatnya harus heater, dia heater tidak ada, udah jadi lilin, jadi kayak beku gitu. Ya kalau pernah teman-teman mungkin nanti kerja di kapal chemical, muatannya apa nih, ya kan lemak. Nah, biasanya untuk produk-produk cantikan, buat bahan dasar lilin, buat dasar eh, ininya listrik. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan masalah chemical? Oke, kalau nggak ada lanjut kita spesifikasi ukuran kapal tanker. Jadi kapal tanker ini sama dengan kapal kargo yang lain. Ada yang eh, general purpose tanker, ini kapal-kapal yang di bawah 25.000 ton, hand size tanker, medium range tanker, terus nanti ada VLCC, terus ada ultra large crude carrier, ini yang di atas kapal 800 ton. Kapal tanker dilengkapi dengan sistem keselamatan yang lengkap menyesuaikan standar yang berlaku. Jadi kapalnya pun sendiri itu harus dilengkapi sesuai dengan standar IMO, standar SOLAS, standar Marpol, bagaimana ODM-nya, bagaimana ketika kita ballasting and deballasting, ketika buang balas dan ngisi balas, itu ada prosedurnya. Ada namanya all record book yang buku 1 dan buku 2. Di sana ada apa yang harus dilakukan ketika cleaning, bagaimana bongkar muat. Nah, di sana ada pengoperasiannya, SOP-nya. Dan di kapal tanker ini kan 6 bulan sekali harus vetting. Ketika dia charternya habis satu perusahaan, ya kan, dia harus di vetting kembali. Kapal kalau di charter Pertamina pun harus vetting.
Terus kapal ini kalau belum pernah masuk satu terminal, belum pernah masuk terminal BP, dia akan masuk ke sana. Ini pun harus di vetting, disurvey, diaudit. Apakah kapal ini eh, boleh masuk di sudah boleh untuk sandar di pelabuhan atau terminal punyanya BP kah, punyanya AKR, punya Pertamina. Nah, itu ada vettingnya, ada auditnya. Kalau orang tanker dibilang vetting. Itu sama sebenarnya dengan external audit. Jadi ingin masuk terminal harus diaudit. Jadi teman-teman yang benar-benar ketika kerja di kapal tanker ikuti semua aturan-aturan dan biasakan kita peduli dengan keselamatan, ya. Karena kapal tanker salah sedikit, salah operasional sedikit akan berisiko tinggi terhadap orangnya, kapalnya dan lingkungannya. Jadi terutama safety personal ya, safety diri kita sendiri, APD pergunakan, ya kan. Jadi jangan membiasakan di daerah-daerah yang ini tidak menggunakan APD. Ini kan pelaut-pelaut kita ya kan kadang-kadang menganggap remeh dengan namanya APD, terutama masker ya kan. Masker ini sangat penting kapal-kapal tanker. Mau itu muatan Pertamax, mau muatan kerosin, mau muatan apa, gunakan masker. Karena vapornya dia punya akan merusak saraf. Kita kalau di pom bensin aja itu kan kalau ada muatan Pertamax atau muatan apa itu baunya sepertinya enak, ya kan? Tapi itu merusak saraf. Jadi gunakan masker, ya kan? Mungkin pembagian dari kantor tidak cukup, ya kan? Masker, ya kan? Belilah masker yang otomatis itu. Itu paling mahal 250.000. Itu bisa pakai selama kita kontrak, ya kan? Bisa nanti di kapal lain kita bawa lagi, bisa seumur hidup masker itu. Nah, ini kadang-kadang orang kita, ini kan tanggung jawab perusahaan, ini. Perusahaan kan tergantung dia punya budgetnya. Biasanya masker yang buat-buat itu satu bisa mungkin buat rame-rame. Tapi kalau kalian gajian mungkin yang perokok ya kan sama dengan harga satu slop rokok. Kenapa kita beli beli rokok bisa, tapi untuk keselamatan diri kita sendiri kita nggak peduli. Kapal tanker ini high risk, terutama vapornya itu ya, uapnya. Terciumnya wangi enak kayak bensin ya kan, metanol atau apa campuran-campuran untuk parfum itu kan wangi enak tapi merusak saraf ya. Terus kalian pahami juga di kapal tanker itu area-area zone yang memang berbahaya. Kalau untuk kapal chemical biasanya itu di cargo pump. Cargo pump yang pompa-pompanya masih menggunakan oil seal atau mechanical seal itu sering pecah, ya kan? Nah, ini itu gak apa uap yang ini. Makanya biasakan masuk cargo pump itu on dulu blower. Kalau kita cuma nggak buru-buru atau apa, biarkan dari 15 menit. 15 menit ya kan sampai gas-gas yang ada di dalam cargo pump itu terbuang, oksigen yang ada. Dan biasakan masuk cargo pump atau masuk tangki itu gunakan oksigen meter ya, taruh di saku nih kan. Kalau di situ ada oksigen kurang daripada 20% ini kan akan alarm ya. Ini safety personal, keselamatan diri itu yang paling penting. Nah, dipelajari ketika naik kapal area-area yang berbahaya di mana, bagi yang perokok di mana yang tidak boleh merokok,
Nah, ini kan kadang-kadang orang kita itu menganggap remeh area-area seperti itu. Jadi teman-teman yang mau kapal tanker, saya ingatkan kembali, gunakan APD itu apa semaksimal mungkin. Terutama masker ya, masker, baju tangan panjang, terutama kapal chemical, jangan pernah pakai celana pendek. Ya, teman-teman kan kadang-kadang ada yang pakai celana pendek, ya kan? Karena nganggaplah perusahaannya perusahaan, walaupun kita mungkin baru belajar di perusahaan abal-abal, ya kan? Kita biasakan safety, apalagi perusahaan-perusahaan seperti itu kan. Ketika terjadi satu dengan kalian, ya kan? Yang rugi bukan perusahaan, perusahaan nggak rugi. Ya. Kalian yang rugi sendiri. Perusahaan kalian ini udah campakkan, dia cari orang lain. Kita ini pekerja kontrak. Ingat, kita pekerja kontrak, kita maksimalkan diri kita dengan apa yang kita dapat, ya. Jadi pendapatannya sekian, ya kan, ya kita maksimalkan. Beli sesuatu yang bermanfaat untuk kita, ya kan. Makanya itu beli masker. Gajian pertama beli masker, 250.000 nggak mahal, tapi bisa dipakai untuk selamanya. Yang mekanik ya, yang ada dua ini filter ini. Terus beli oksigen yang buat orang-orang naik gunung tuh yang model kayak WD-40. Itu buat emergensi ketika kalian terjadi sesuatu. Karena tanker itu oksigen ketika inert oksigen harus dikurangin, ketika cleaning oksigen harus ditambah, ya kan. Jadi kadang ada satu waktu bahwa di kapal itu kekurangan oksigen. Ya, makanya beli peralatan-peralatan seperti itu. Sekarang sudah online banyak, atau beli aja di tempat orang-orang mau naik gunung tuh ada oksigen yang model portable. Itu kan selama nggak dipakai dia awet aja. Itu hanya untuk emergensi, taruh di kamar kalian. Ya kan? Jadi ketika terjadi sesuatu, kalian sudah memprotek diri kalian sendiri. Karena kerja di kapal tanker itu high risk. Yang lain dengan orang kerja di kapal kontainer. Walaupun di kapal kontainer ada muatan berbahaya, dangerous good, tapi dia taruh di depan, ada aturan-aturannya juga, ya kan? Tapi kalau kapal tanker, anytime dalam bekerja, dalam istirahat pun kita berada di atas bara api sebenarnya. Oke, ada yang mau tanyakan dari sejarah singkat tentang kapal tanker? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke Inerjas System ya. So. Oke, sudah terlihat. Oke, jadi inert gas system. Apa sih inert gas system itu? Kenapa harus di atas kapal, terutama kapal tanker, bahwa sistem inert gas ini harus ada di atas kapal? Nah, berdasarkan regulasi dari IMO,
itu di Solas 74 bab 22 itu disyaratkan bahwa kapal-kapal tanker di atas 20.000 ton, untuk sementara 20.000 ton ke atas harus mempunyai sistem inet. Ya, mungkin kalau teman-teman yang kerja di kapal di bawah 20.000, biasanya sih di atas ini sudah ada sebagian ya kan, tapi dia hanya tidak terlalu maksimal, tapi biasanya di atas 20.000 itu harus wajib. Jadi kalau kalian ingin mengetahui tentang sistem gas inlet atau gas lebam yang dibajukan kapal tanker, nah itu di atas 20.000. Tadi kalau kapal di bawah 20.000 biasanya belum ada. Ini gas berarti gas atau campuran gas, seperti gas buang yang mengandung oksigen yang tidak cukup untuk mendukung pembakaran hidrokarbon. Kita mungkin di BST mempelajari tentang segitiga kebakaran ya. Ada panas, ada bahan, bahan bakar di sana, ada oksigen. Di kapal tanker sendiri segitiga itu sudah ada bahan bakar ya kan. Karena muatannya yang membawa bahan bakar. Terus panas atau pemantik daripada itu sudah mungkin bisa ada, tergantung eh, orang kapal ketika eh, membawa muatan itu sendiri. Ya, jadi untuk menghilangkan bahan bakar sendiri tidak mungkin. Untuk menghilangkan panas, sumber panas, tinggal dibuat aturan, oh tidak boleh merokok di sana. Tapi di atas kapal sendiri ada yang namanya elektrik statis. Nah, kan, ketika pergerakan bahan bakar di dalam pipa itu dengan tekanan sekian, itu sudah terjadi elektrik statis dengan apa, kecepatan yang sama, gesekan antara bahan bakar dengan pipa itu sendiri, itu elektrik statis. Seperti kapal, kapal ketika belayar di atas air laut, gesekan antara badan kapal dengan air itu, itulah elektrik statis. Makanya biasanya elektrik statis itu dibuang ke mana, ke baling-baling. Itu biasanya kalau di kamar mesin, nah kita lihat di ujung dekat strain tube itu, dekat itu ada di ini kan ke shaft, shaft propeller. Nah, jadi eh, voltage walaupun kecil gitu ya, dihilangkan di sana. Nah, karena ini bisa menimbulkan lonjakan-lonjakan elektron. Ah, biasanya bisa kita lihat, mungkin kalau orang mesin di sini ada pernah, eh, terutama kapal-kapal di atas 5 ribuan ya, itu akan kelihatan ketika kita buka main bearing, jurnal bearing. Nah, di sana kelihatan tuh. Jadi ada somplak-somplakan daripada main bearing itu, timahnya seperti pecah-pecah. Itu karena elektrik statis, bukannya dia kebuang ke belakang, dia malah ke depan. Jadi loncatan elektron yang ada di jadi timah-timah itu jadi pecah-pecah karena ini ya. Nah, itu yang terjadi di kapal tanker. Jadi ada elektrik statis di sana. Ini pun salah satu bisa menjadi pemicu. Jadi untuk menghilangkannya, oksigen yang mungkin yang harus kita hilangkan. Karena elektrik statis ketika bongkar atau ketika muatan nggak bisa, ya kan? Kecuali di stop, tidak ada bongkar muat, bahan bakar pun nggak bisa dihilangkan. Jadi yang paling ini ya gas oksigen dikurangi. Jadi inlet gas memasukkan gas di dalam oksigen untuk mengurangi gas oksigen yang ada dalam tangki.
dalam tangki ketika bongkar dan muat. Dia akan menekan oksigen keluar. Mengurangi oksigen di bawah 8%. Nah, gas apa yang oksigennya kurang? Ya gas buang. Jadi gas buang ini menekan oksigen di dalam tangki dan digantikan dengan gas-gas inert. Itu biasanya yang paling besar adalah nitrogennya. Karbon hanya sekitar berapa persen, oksigen itu di bawah 5%, 3 sampai 4%. Ya, inert condition berarti suatu kondisi di mana kandungan oksigen di seluruh atmosfer tangki telah dikurangkan menjadi di bawah 8% atau kurang dari volume dengan penambahan gas lebam. Kenapa oksigen bertambah dalam tangki gitu kan? Karena tangki ketika dibongkar, Hah? Tunggu saya dulu. Oke. Jadi ketika muatan berkurang, itu kan ruangan di atas tangki itu bertambah. Ini oksigen yang ada di atmosfer, di dek itu akan terisap masuk ke dalam tangki gas atmosfer ini. Sedangkan gas udara di atmosfer itu dia punya oksigennya di atas 20%. Ini berarti kan sangat riskan jika di dalam tangki ini gas oksigennya di atas 8%. Ini bisa memicu daripada segitiga kebakaran. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita rehat sejenak dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi mungkin sekitar setengah jam. Mungkin bagi teman-teman yang mau ngopi, mau rokok, silakan. Nanti kita lanjutkan kembali. Eh, Zoom tidak perlu dimatikan. Oke, silakan yang mau merokok, ngopi-ngopi dulu.